Yoga sebagai alat untuk mencapai Jagatita dan Moksa. Oleh Wiswamurti. Sehubungan dengan desakan dari kawan-kawan kami, keluarga Nityaswara Yoga Adnyana, yang mendesak terus untuk disusunkan sebuah buku pedoman dalam melaksanakan yoga, kiranya tiada salah apabila kami menyusun buku yoga ini untuk dapat membantu sekedarnya, guna menuntun kemauan yang kuat dalam menghubungkan diri dengan Tuhan. Tiada salah kiranya kami menyusun suatu pedoman yang agak berbeda susunannya dari buku-buku yang telah ada. Dalam hal ini bukan berarti bahwa buku ini lebih baik dari buku-buku yang telah ada, tetapi hanya disusun di samping mempergunakan buku-buku yang ada, juga ditambah dengan beberapa pengalaman-pengalaman yang dialami sendiri. Tetapi jelas buku ini tak akan dapat memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan. Namun demikian, semoga buku ini dapat membantu dalam menambah salah satu cara dalam menghubungkan diri dengan Tuhan untuk mencapai Jagatita dan Moksa atau kedamaian yang abadi. Om Santi, 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 Om. Cakranegara, 23 Februari 1973. Penyusun, Wiswamurti. Pola dasar penyusunan buku ini. 1. Tujuan agama Hindu ialah Moksartam Jagatita Yacaiti Dharma, yang artinya tujuan daripada agama adalah kesejahteraan dunia, dan kebahagiaan yang abadi, kebebasan. Pengertian daripada Jagatita ialah keseimbangan, keharmonisan antara kehidupan lahiriah dan kehidupan rohaniah, sedangkan Moksa ialah kebahagiaan yang abadi, suka tanpa wali duka, dan kebebasan daripada ikatan pengaruh antara senang dan susah atau swarga neraka sehingga tidak akan lahir ke dunia ini lagi, tumimbal lahir, dan akan bersatu dengan asal, Brahman. Bila kita berpikir tentang keseimbangan jasmani dan rohani dengan sendirinya harus ingat bahwa di dalam tubuh kita terdapat dua buah badan yaitu badan kasar, Stula Sarira dan badan halus Suksma Sarira. Di antara kedua badan tersebut sudah pasti mempunyai kepentingannya masing-masing, yang selalu meminta dan ingin dipenuhi. Karena wujudnya yang berbeda sudah pasti kepentingannya pun berbeda-beda pula. Kepentingan daripada badan kasar sudah jelas yang bersifat material dan kepentingan daripada badan halus sudah pasti meminta yang tidak nyata atau yang dikatakan bersifat gaib. Karena hal itulah terjadinya ruwa bineda dan terjadinya peperangan di dalam diri kita sendiri, yang satu ingin menundukkan yang lain sehingga sering menimbulkan kekalutan dan kegelapan daripada pandangan kita terhadap fungsi hidup kita lahir ke dunia ini. Andai kata kita dapat menyadarinya untuk menemukan keseimbangannya, haruslah kita berpikir kembali kepada asal sebelum kita lahir, setelah lahir, dan tujuan kita setelah mati. Di samping itu pula perlu juga disadari sebab musabab dan adanya punarbawa, tumimbal lahir dan juga siapa yang menjiwai di dalam diri kita. Dengan pengertian Wyapi dan Wyapaka, Buana Agung dan Buana Alit dan yang paling penting ialah Atman Brahman Aikyam. Sesuai dengan uraian di atas, bila di antara salah satu badan kita yang menang, dengan sendirinya kita akan tertarik dan bila meninggal akan lahir mengikuti yang menang. Sebagai misal, andai kata badan kasar yang menang kita akan selalu lahir ke dunia lagi, dan andai kata badan halus yang menang kita akan terus lahir di alam gaib, swarga. Bila kita kembali kepada kata keseimbangan sudah jelas yang diminta agar kedua dari badan itu dipenuhi secara seimbang sehingga di antara satu dan yang lain terjadilah suatu keharmonisan dan berhentilah peperangan yang ada dalam diri kita. Hal itu berarti bahwa Atman atau Jiwatman telah terbebas dari kedua ikatan itu, dan kedamaian Jiwatman akan tercapai. Hal inilah yang disebut Jagatita dan Mukti, dan setelah mati disebut Moksa. 2. Di dalam menjalankannya untuk sampai kepada tujuan itu sesuai dengan ajaran dari Tri Marga yaitu 1. Bhakti Marga, 2. Karma Marga, 3. Jnana Marga. Bhakti Marga artinya jalan penyerahan diri, dan selalu bersujud di bawah kebesaran Tuhan. Karma Marga artinya jalan untuk melakukan karma-karma dengan dilandasi dasar bhakti, selalu berbuat tanpa memikirkan pahala, hasil dari karma yang diperbuat dengan keyakinan, hanya dengan berkarmalah kita dapat membebaskan diri dari dosa-dosa yang diperbuat. Jnana Marga artinya dengan mempelajari ilmu pembebasan yang dituangkan di dalam buku-buku suci seperti Weda-Weda, dan lain-lainnya dengan mempergunakan akal dan kecerdasan pikiran serta mengajarkannya kembali. 3. Setelah kita mengetahui pengertian daripada Jagatita dan Moksa, dan juga setelah kita mengetahui bahwa jalan-jalan yang harus dilakukan untuk menuju tujuan, Moksa, maka perlu mempunyai teknik, dan cara berjalan atau menjalani jalan yang telah diketahui. Cara itu disebut yoga.
Pengertian daripada yoga ialah semua gerak dan sikap batin harus dijiwai dan ditujukan ke hadapan kebesaran Tuhan, Ida Sang Hyang Widi Wase. Sesuai dengan trimarga di atas, maka ada disebutkan catur yoga. 1. Bhakti yoga. 2. Karma yoga. 3. Jnana yoga. 4. Raja yoga. Bila ketiga yoga di atas telah dapat dikuasai dan dilaksanakan secara seimbang sehingga satu dengan yang lain sulit untuk dibedakan, serta merupakan satu kesatuan yang harmonis, maka hal itu disebut Raja Yoga. 4. Di samping pemikiran-pemikiran di atas juga dipergunakan beberapa pengetahuan, baik yang bersifat ceritera maupun sloka-sloka yang memuat pengetahuan yang kronologis, yang menyebutkan analisa dari sifat-sifat kedua badan kita dan jiwatman. Pelaksanaan yoga sesuai dengan tujuan agama Hindu, dan alat cara yang dipergunakan untuk mencapai Jagathita dan Moksa ialah yoga. Di antara keempat yoga itu, karena sulit sekali memisahkannya, maka disusunlah menjadi 5 tingkat. Pembagian tingkat disusun berdasarkan suatu pemikiran seseorang yang akan meninggalkan kampung halamannya yang penuh diliputi kegelapan, yang menimbulkan bencana pada dirinya ke suatu tempat yang baru, yang penuh dengan kebahagiaan. Walaupun yang dilalui harus melalui hutan belukar, jurang dan tebing yang sangat berbahaya, tetapi karena keyakinan yang kuat serta kemauan yang membaja, sehingga puncak gunung dapat didaki dan dilaluinya, sehingga akhirnya sampailah pada kampung idaman yang penuh kebahagiaan lahir dan batin. Adapun tingkatan itu ada 5 tingkatan dan di tiap-tiap tingkatan dibagi atas langkah-langkah yang harus dilalui secara berturut-turut. Pembagian secara berturut-turut. Tingkat 1, A. Pengebaktian. B. Pranayama. C. Kasih sayang. D. Konsentrasi dhyana. Tingkat 2, A. Kundalini. B. Penggunaan kundalini. C. Pandangan jauh. D. Dialog sesama. Tingkat 3, A. Penetralan. B. Samadhi. Tingkat 4, A. Dialog gaib. B. Pandangan jauh dan dekat. C. Penggunaan tenaga batin. D. Penambahan tenaga. Tingkat 5, pengendalian hidup sebagai manusia berkeinginan untuk Jagathita dan Moksa. Penjelasan tingkat 1. Seperti namanya tingkat 1, permulaan, sudah jelas yang dimaksud adalah untuk memulai langkah untuk pergi, berjalan. Oleh karena itu tingkat 1 merupakan dasar daripada tingkat-tingkat berikutnya. Oleh karena merupakan dasar permulaan, maka hal itu berarti memulai dengan persiapan-persiapan, serta dengan serba perlengkapannya yang kokoh kuat, sehingga setelah disusun dengan tingkat-tingkat berikutnya tidak mudah akan roboh. Persiapan permulaan ialah memulai meneguhkan iman, pageh, memperkuat kemauan, bukan keinginan, membebaskan tali-tali pengikat yang menghalang-halangi untuk berjalan, nafsu, kemarahan, loba, dan tresna pada segala, dan mempunyai keyakinan yang kuat, jiwa yang besar dan titik tujuan yang terang, akan asal, dan akhir dari kehidupan yaitu Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wase. Adapun yang dilaksanakan pada tingkat 1 ialah A. Pengebaktian. B. Pranayama. C. Kasih sayang. D. Konsentrasi dhyana. Pelaksanaannya, A. Pengebaktian persembahyangan. Pelaksanaannya seperti biasa, sebagai seorang yang beragama Hindu, baik sikap, etika maupun alat-alat dan cara-caranya. Hanya alat yang disederhanakan, dan yang terpenting ada kemauan yang penuh rasa bakti, keikhlasan, penyerahan diri yang mutlak ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wase. Alat terpenting adalah, dupa sebagai alat pembantu konsentrasi dhyana. Sikap duduk padmasana, dan sikap batin mantap dalam penyerahan diri. B. Pranayama yang melingkar rata tanpa terputus, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kedua tangan tercakup rata. C. Kasih sayang, di mana kita membayangkan segala penderitaan dunia, sakit, cacat, melarat, sehingga terbayang, dan dapat mengetuk hati kita sehingga timbul perasaan welas asih. D. Konsentrasi trikuta, antara kedua mata. Tancapkan pikiran melihat trikuta, dan bukan mata yang melihat trikuta, sehingga munculnya sinar dari segala arah dan dari trikuta kita sendiri, sampai pada sinar tunggal yang menyinari diri kita secara keseluruhan. Kesulitan-kesulitan yang dialami adalah bersumber pada 1. Keinginan duniawi, nafsu. Dalam hal ini pemunculan daripada loba tamah, sadripu, misalnya keinginan-keinginan yang ditujukan pada pemenuhan jasmaniah, lahiriah. Untuk itu perlu kita membatasi diri di dalam memenuhi, menuruti keinginan duniawi, lahiriah.
Pemenuhan itu betul-betul harus disadari sebab dan akibatnya. Penuhilah berdasarkan kepentingannya, misalnya, makan untuk sehat bukan untuk senang. 2. Perasaan harga diri, aku. Di sini perlu disadari bahwa karena perasaan harga diri yang takut direndahkan, maka sering kita membuat prasangka yang bukan-bukan kepada yang ada di luar diri sendiri. Dengan prasangka akhirnya mudah tersinggung. Untuk itu lalu timbul rasa malu, dan enggan serta kemalasan ataupun kemarahan. Sebenarnya kita tak perlu berprasangka lebih dahulu terhadap yang ada di luar diri sendiri, dan tak perlu merasa malu karena diri lebih rendah dari yang lain-lain. Terimalah apa adanya, karena yang tinggi, yang pandai, yang kuasa yang terhormat adalah Tuhan. Dengan mempertahankan harga diri berarti mempertahankan sifat aku, dan mempertahankan sifat maya, yang berarti kita tidak ingin kembali ke jalan Tuhan. Buanglah sifat-sifat malas, enggan, berprasangka, dan marah. Gantilah dengan sifat-sifat rendah hati, rajin, menerima apa adanya menurut kenyataannya, dengan penuh rasa kesyukuran terhadap kebesaran Tuhan yang Maha Welas Asih. Dan bila tidak demikian, akan timbul suatu keraguan dalam setiap gerak langkah, dan pasti akan menuju pada penipuan diri sendiri. Bila tidak terjadi penipuan diri sendiri, jelas yang muncul perasaan takut dan penuh dibayangi ketakutan-ketakutan yang tanpa sebab. 3. Kegelapan, Sabta Timira, akibat daripada perasaan lebih daripada orang lain. Di sini timbul perasaan aku yang merendahkan orang lain. Tanpa menyadari perasaan yang demikian, sombong adalah penyulapan daripada aku, ego, akibat dari kebutaan kita akan kenyataan bahwa diri sangat rendah, dan tiada berarti apa-apa dibandingkan dengan kebenaran Tuhan. 4. Kenang-kenangan yang manis yang selalu muncul mempengaruhi konsentrasi pikiran, dan juga kenang-kenangan pahit. Untuk itu serahkan diri kepada kenyataan, dan biarkan dia bermunculan, tetapi jangan dihiraukan, agar tidak mengganggu konsentrasi pikiran. Bila ikatan pikiran terhadap hal-hal yang lalu, baik yang manis maupun yang pahit itu, telah lenyap dari pikiran kita, maka mau tidak mau, penunggalan konsentrasi pikiran akan lebih mantap. Ada satu lagi, jangan pula menginginkan memikirkan hal-hal yang belum ada. Sebab ini akan mengganggu konsentrasi karena penyulapan daripada nafsu yang kelihatannya baik. 5. Perasaan takut kehilangan kemakmuran. Hal ini disebabkan oleh perasaan aku yang memiliki. Hal itu merupakan tali pengikat yang maha kuat, yang ditimbulkan oleh nafsu rajah tamah. Dalam hal ini perlu disadari bahwa semua ini, materi dunia, bukan milik diri sendiri, melainkan adalah barang pinjaman yang diberikan Tuhan, yang seharusnya dipakai sebagai alat untuk lebih banyak membuat karma-karma baik, yang akan membebaskan diri kita dari ikatan-ikatan dunia, sehingga sampai pada tujuan cita-cita kebahagiaan abadi, ananda. Ingat kapal yang ditumpangi hanya untuk menyeberangkan kita ke pulau lain, dan setelah tiba kapal ditinggalkan. 6. Timbulnya perasaan serba salah di dalam segala gerak, dan tindakan yang dilakukan. Hal ini tiada lain disebabkan oleh perasaan aku yang paling benar, dan ketidakpercayaan terhadap diri sendiri, sehingga tidak memikirkan apa yang harus dilakukan sesuai dengan desa, kala, patra dan trikala yaitu atita, wartamana, nagata, dan perbedaan individual dan sosial serta tidak menyadari akan diri yang sedang menjalani tujuan yang akan dicapai. Untuk itu prinsip harus dapat menyenangkan orang lain, dan tidak menentangnya dengan segala cara yang tidak merugikan orang lain, maupun diri sendiri. Dalam hal ini perlu adanya pikiran terang, dada yang lapang serta wiweka yang sportif. Hal ini biasanya timbul dari lingkungan yang terdekat, keluarga yang secara tidak disadari oleh mereka, bahwa hal itu merupakan alat penguji untuk mengetahui sampai di mana kemampuan diri sendiri dalam menanggulangi, menahan marah, kroda, yang disebabkan oleh rasa harga diri yang direndahkan. Bila hal itu sudah dapat diatasi, itu berarti cita-cita dalam pengendalian aku, ego, telah dapat dikendalikan. Besar manfaatnya dalam melakukan konsentrasi pikiran, trikuta, dan dalam melakukan setiap kerja yang dilakukan. 7. Perasaan takut karena mungkin adanya gangguan pada waktu melakukan latihan yoga, karena munculnya bayangan-bayangan yang menakutkan, itu disebabkan oleh pikiran diri sendiri yang dijiwai oleh perasaan-perasaan yang tidak rela, dan takut mati. Hal ini perlu disadari bahwa diri kita masih terikat kuat oleh ikatan duniawi. Dan berarti kita tidak mau melepaskan dunia ini, yang sebenarnya hanyalah barang pinjaman. Jangan lupa bahwa kita akan mati, dan akan meninggalkan dunia maya ini. Apakah mungkin dunia maya ini akan kita bawa pada waktu mati?
Toh tidak mungkin. Oleh sebab itu, ikhlaskanlah diri dari ikatan pengaruh dunia. Dengan demikian bayangan-bayangan yang muncul serta menakutkan itu, yang sebenarnya adalah ilustrasi daripada pikiran dan keinginan kita. Dengan keikhlasan itu bayangan-bayangan yang menakutkan tidak pernah akan muncul. 8. Perasaan takut di malam hari adalah disebabkan oleh ketidakpercayaan kepada diri sendiri sebagai makhluk Tuhan. Dan juga disebabkan oleh kebodohan serta kebutaan kita akan suatu kenyataan, yang berarti bahwa kita dalam keadaan tidak seimbang abnormal. Oleh karena itu berusahalah melihatnya apa itu yang sebenarnya dengan penuh keyakinan akan diri sendiri. 9. Perasaan takut akan kekuatan sihir, black magic. Mengapa kita harus takut? Belumkah kita yakin bahwa kebenaran pasti menang? Apakah itu sebenarnya? Itu tiada lain kelahiran dari nafsu jahat yang tidak puas. Dengan berpedoman bahwa kebenaran adalah menang, dan Tuhan ada pada kebenaran, kita tidak perlu akan merasa khawatir, dan serahkanlah diri di bawah perlindungan Tuhan. Hadapilah itu dengan perasaan penuh kasih sayang serta merasa sedih akan perbuatan mereka. 10. Perasaan takut karena merasa tidak akan mampu melaksanakannya. Hal ini timbul oleh karena kelemahan dari jiwa kita sendiri yang tidak percaya akan kemampuan yang ada di dalamnya, serta kekuatan yang maha besar yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya untuk menjalankan apa yang diajarkan oleh beliau sendiri. Kelemahan-kelemahan itu sebenarnya suatu ketakutan atau tidak mau mengadakan pengorbanan atau melepaskan tali ikatan tresna terhadap sesuatu yang dicintai. Kerjakanlah dengan penuh keyakinan, dan Tuhan pasti menurunkan perlindungannya. Cara-cara menanggulangi. 1. Dalam alat pilihlah yang sederhana, rampe dan dupa. Bila hal ini tidak ada, asal ada kemauan yang kuat tidak usah mempergunakan alat-alat. 2. Pakaian jangan terlalu terikat akan etika persembahyangan umum, kalau hal ini dilakukan yang sifatnya pribadi. Biasakanlah dengan pakaian yang sudah melekat di badan, asalkan pikiran telah disucikan. 3. Keadaan badan juga demikian. Bila tidak sempat untuk membersihkan diri, lakukanlah pada waktu itu juga, bila perasaan pada waktu itu betul-betul jernih. 4. Perasaan sebel karena sesuatu dipandang sebel oleh umum, jangan dilakukan di tempat umum, dan dilakukan sendiri dengan membebaskan diri dari pikiran sebel. Jangan berpikir bahwa, di dunia ini ada sesuatu yang membuat sebel, karena sebel berarti sebet atau pikiran sedang dalam keadaan kalut. 5. Tempat mengadakan upacara tidak tergantung hanya di tempat suci saja, dan begitu pula mengenai waktunya pun tidak tergantung pada hari-hari yang dianggap baik. Tetapi akan lebih baik hasilnya pada tingkat permulaan dilakukan di tempat-tempat suci, pura, sebagai tuntunan, dan selanjutnya dilakukan di rumah. 6. Sebelum mengadakan upacara, hendaknya tugas kewajiban di rumah, dan tugas-tugas lain diselesaikan lebih dahulu, setelah itu barulah mengadakannya. Sebab itu akan mengganggu pikiran pada waktu mengadakannya. 7. Sebelum perasaan, pikiran tenang, janganlah mengadakan upacara. 8. Jangan membedakan pekerjaan yang satu dengan yang lain, tetapi pikirkanlah bahwa pekerjaan itu suci berdasarkan rasa tanggung jawab akan kewajiban. 9. Janganlah marah bila disalahkan atau direndahkan, tetapi harus bersyukur karena ada yang mau menyalahkan, dan menyucikan diri kita sendiri dan hendaknya terimalah dengan senang hati. 10. Bekerjalah dengan penuh kegembiraan dan hubungkan diri pada Tuhan, yang selalu mencintai pekerjaan, walaupun beliau sendiri tidak terikat akan hasilnya. Artinya, bekerja tanpa memikirkan banyak sedikit hasilnya, tanpa pamrih. 11. Berusahalah mengurangi keinginan duniawi terkecuali hal-hal yang terpenting, misalnya, makan untuk kesehatan. 12. Berusahalah mengurangi, membatasi berbicara yang tak perlu dengan mengalihkan kepada kesibukan bekerja. 13. Kurangi, hilangkan sifat-sifat keluyuran. 14. Janganlah marah, jengkel, menentang kepada semua orang yang bertentangan pendapat dengan pikiran dan perasaan diri sendiri, sebab nanti ada manfaatnya. 15. Berusahalah untuk menepati janji, oleh karena itu kurangilah berjanji. 16. Berbuatlah seperti pelayan, baik terhadap diri sendiri, maupun terhadap orang lain. Dalam hal ini yang terpenting ialah jiwa berani berkorban, melakukan pengorbanan untuk mengadakan penebusan dosa. 17. Jangan mengharapkan pembalasan dari setiap korban yang dilakukan, malah merasa bersyukur, telah dapat mengadakan pertolongan, membantu seseorang. 18. Janganlah cepat-cepat menyalahkan seseorang, tetapi hargailah dia,
bahwa Dia telah mengajar kita untuk berpikir dari dua segi. 19. Makanlah apa saja yang disajikan dengan gembira, dan janganlah menolak, atau meminta sesuatu yang mungkin akan mengecewakan hati yang menyajikan. 20. Ingatlah bahwa karma-karma baik sebagai pegangan untuk maju, dan ingatlah karma-karma yang kurang baik sebagai catatan untuk tidak berbuat lagi. 21. Latihlah berjalan di waktu malam sendirian, dengan mempercayakan diri kepada perlindungan Tuhan. Andai kata timbul perasaan takut, cobalah duduk dan ingatlah akan kebesaran Tuhan. 22. Cobalah melatih diri tidur sendiri di sanggah atau di pura pada waktu malam dengan menyerahkan diri pada Tuhan. 23. Cobalah belajar, menyadari bahwa semua kekuatan gaib, dan bayangan-bayangan malam hanyalah sekedar menakuti orang yang tak percaya pada dirinya, dan dia sendiri tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap orang yang percaya pada dirinya sendiri. 24. Cobalah belajar menyadari bahwa semua kekuatan sihir, takut akan kekuatan kebenaran atau sifat-sifat ketuhanan. 25. Cobalah berpikir kalau orang lain mampu mengerjakannya, mengapa saya tidak? Mungkin kalau saya mengerjakannya lebih tekun, lebih disiplin, dan berani menghadapi segala cobaannya, pasti akan berhasil baik. 26. Cobalah sebelum melakukan sesuatu, lebih baik dipikirkan terlebih dahulu, dengan pikiran yang tenang. 27. Lakukanlah segala petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pembina dengan senang hati. 28. Janganlah mencoba untuk membantah, menentang atau merasa karena terpaksa, atau karena mempunyai perasaan ragu-ragu. 29. Janganlah berprasangka buruk pada pembina. 30. Beritahukanlah setiap pengalaman-pengalaman yang dialami, baik yang baik, maupun yang tidak baik, ataupun semua rahasia-rahasia pribadi yang sebenarnya, tidak bisa diceritakan kepada orang lain, tetapi kesemuanya itu harus diceritakan sejujur-jujurnya, hanya kepada pembina. Hal itu akan mempermudah bagi pembina untuk mengarahkannya serta menanggulanginya. Penjelasan tingkat 2. Tingkat 2 adalah merupakan lanjutan pertama, di mana tingkat 2 adalah tingkat berjalan. Itu berarti sifat tresna, marah, loba telah dapat dikalahkan. Apabila tingkat pertama itu sudah baik, kokoh, dan kuat, maka pada pelaksanaan tingkat 2 ini akan berjalan dengan cepat dan lancar tanpa kesulitan suatu apa. Oleh karena jalan yang dilalui adalah hutan belukar, serta jurang yang dalam, dan tebing yang tinggi lagi licin, serta banyaknya persimpangan jalan, maka perlu mendapat tuntunan langsung, di samping dengan swadaya sendiri, agar tidak sesat, apabila menjumpai persimpangan jalan. Adapun tingkat 2 itu adalah sebagai berikut. A. Kundalini. B. Penggunaan Kundalini. C. Pandangan jauh. D. Dialog sesama. Sebelum melaksanakan tingkat 2 ini perlu adanya persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Persiapan-persiapan itu tiada lain memantapkan tingkat pertama, tiada mengadakan hubungan sanggama, dan mengadakan berata makanan dari semua makanan yang menimbulkan rangsangan birahi, misalnya, telur, daging hewan, kecuali ayam dan ikan laut, alkohol, dan mengurangi kopi dan rokok. Di samping hal-hal yang di atas, hal ini perlu mendapat penjelasan dari pembina, apakah sudah waktunya atau belum. Bila belum waktunya, tak usah tergesa-gesa dilaksanakan, sebab akan merugikan diri sendiri, karena bahayanya sangat besar. Tetapi bila waktunya sudah tepat, dan setelah mendapat petunjuk dari pembina untuk memulai, barulah dilaksanakan. Pelaksanaan. A. Pelaksanaannya sama dengan tingkat 1. B. Bayangkan sebuah segitiga di atas tulang ekor. Di dalam segitiga itu terdapat seekor ular kecil berwarna putih dan sedang tidur. C. Bangunkanlah ular itu dengan konsentrasi cipta sampai kelihatan dan terasa bangun. Perubahan itu akan jelas nampak apabila munculnya rasa panas. D. Tariklah dengan kekuatan konsentrasi cipta, dengan dibantu oleh kekuatan pranayama untuk menahan turunnya kembali apabila telah terasa naik. Begitu dilakukan berulang kali agar bergerak naik melalui sumsum tulang belakang. Hal ini akan benar-benar terasa tulang belakang kita terasa pegal dan panas. E. Terus lanjutkan sampai melalui otak kecil ke kepala, dan teruskan sampai ke trikuta, dan kembalikan lagi ke ubun-ubun, barulah dilepaskan. Dan kalau ini memang benar-benar sudah sampai di sana untuk beberapa hari, dan minggu, setiap yang dilalui akan terasa panas, dan setelah dilepaskan pada ubun-ubun akan dapat dirasakan seolah-olah ubun-ubun terasa terbakar seperti orang menjunjung bara. Perlu diperhatikan, seperti dinyatakan bahwa hal ini adalah sangat berbahaya.
Oleh karena itu di dalam pelaksanaannya harus betul-betul mendapat pengawasan dan pembinaan, sebab bila tidak demikian, kemungkinan besar akan menemukan jalan yang sesat yang akan menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dicita-citakan. B. Mengenai penggunaan daripada Kundalini, dan pengaturannya tidak akan diceritakan dalam buku ini, dan akan diserahkan langsung kepada pembina di dalam melakukan kebijaksanaannya. Untuk hal itu agar jangan sampai timbul nanti penyalahgunaan di dalam penggunaan kekuatan Kundalini yang mungkin akan bertentangan dengan tujuan yoga, yang dijalani yang mana seharusnya ditujukan, diarahkan penggunaannya, hanyalah untuk mempercepat tercapainya tujuan samadhi, di samping keselamatan diri sendiri, dan keluarga. C. Pandangan jauh dapat dilatih melalui membayangkan suatu tempat atau orang yang jauh, sehingga jelas, baik dengan sikap tidur maupun dengan sikap sempurna. D. Dialog sesama, artinya kita ingin menemukan cita, roh seseorang dengan cita, roh diri sendiri, dengan mempergunakan pandangan jauh. Setelah berjumpa, melihat dengan jelas perjumpaan itu dengan mata batin, barulah diadakan tanya jawab. Bila jawaban itu didengar seperti bukan suara orangnya yang bersangkutan, itu berarti diri sendirilah yang menjawabnya. Tetapi bila kedengarannya benar-benar suara orang yang diajak berdialog, barulah itu dikatakan benar. Juga bila jawaban itu adalah suatu jawaban yang sudah direncanakan, diperkirakan, dipikirkan lebih dahulu, maka hasil dialog itu adalah keinginan diri sendiri. Oleh karena itu prasangka serta keinginan tidak boleh ada. Note, orang yang diajak berdialog tak tahu dirinya diajak berdialog, tetapi orang-orang yang sudah tinggi pengetahuannya akan dapat merasakan dan mengetahuinya. Kesulitan-kesulitan yang dialami ialah bersumber pada 1. Nafsu birahi yang selalu menghantui pikiran dan perasaan agar dapat melakukan sanggama, dan melupakan etika hanya untuk memenuhi keinginan nafsu bersanggama. 2. Karena hal nomor 1, kita akan selalu tertarik bila melihat wanita-wanita, dan selalu berprasangka seolah-olah wanita itu menyerahkan diri dengan kegenitannya untuk menarik diri kita, agar mencintainya, yang sebenarnya hanyalah penyulapan dari akibat penaikan Kundalini. Cara-cara menanggulangi. 1. Makan makanan hendaknya betul-betul diatur, tidak pedas, tidak berlemak, tidak makan telur, dan daging-daging hewan, misalnya, babi, kambing, sapi dan alkohol. 2. Makan makanan yang diperlukan, sayur-sayuran hijau yang berkuah, buah-buahan, ikan laut, dan makan makanan yang tidak menimbulkan rangsangan birahi. 3. Usahakan tidur menyendiri dan lebih baik bila tidur di tempat yang suci seperti pura dan lain-lainnya. 4. Belajarlah berpikir dengan kenyataan, bahwa apa yang dianggap nikmat pada jenis lain, sebenarnya dia sama saja dengan yang ada pada diri kita, tetapi karena disembunyikan, hal itulah yang menyebabkan kita tertarik dan tergila-gila olehnya. 5. Kurangi pergaulan dengan lawan jenis wanita, dan bergaullah seperlunya saja. Penjelasan tingkat 3. Setelah berhasil baik untuk melewati tingkat 1, dan tingkat 2, sudah jelas banyak sekali pengalaman-pengalaman yang dialami, baik suka maupun duka, senang ataupun susah yang dirasakan. Dengan pengalaman-pengalaman itu kita harus membebaskan diri dari kedua pengaruh suka dan duka yang langsung menjadi pengalaman kita, yang hanya perlu diingat, dan dapat diambil manfaatnya untuk menuju ke tingkat lanjutan yaitu tingkat 3. Pada tingkat ini adalah merupakan jalan tengah daripada pengaruh roa bineda atau penetralan dan pengaruh suka dan duka, cinta atau benci. Oleh karena kedudukan kita sekarang boleh dianggap di puncak gunung, yang jauh dari keramaian kota, dan tanpa penghuni, maka perlu kita berpikir melupakan semua kenang-kenangan, agar kita bisa terbebas dari karma-karma terdahulu untuk menuju ke alam kebebasan. Adapun tingkat 3 ini ialah A. Penetralan, B. Samadhi. Pelaksanaannya. A. Pelaksanaannya, lanjutan dari tingkat 1, dan tingkat 2, hanya perlu dilaksanakan lebih singkat dari yang semula, tetapi dengan pranayama yang cukup mantap. B. Pada penaikan Kundalini, dan setelah sampai ke ubun-ubun terus dilepaskan saja, sedangkan konsentrasi ditiadakan, dan semua fungsi dari pikiran, perasaan, keinginan, dan segala-galanya didiamkan, artinya semuanya itu tidak mengikat atau dianggap tidak ada. C. Pelaksanaan tingkat 1 dan 2 dilanjutkan berulang-ulang kali sehingga semua yang berwujud ini, maya tidak ada yang nampak atau terasa ada, baik diri sendiri, maupun dunia tempat kita berada beserta isinya, dan hanya terlihat terang, sunya, maka hal itulah yang disebut samadhi.
Andai kata masih ada yang nampak, walaupun sebagian kecil daripada anggota badan kita, atau tempat kita berada, yang berarti bahwa kita masih terikat oleh yang nampak itu. Kesulitan-kesulitan yang dialami. 1. Sering kaget, karena badan terasa hilang. Hal ini tidak perlu ada, karena itu suatu pratanda bahwa kita belum mau melepaskan diri dari pengaruh dunia maya. 2. Sering terjadi, bahwa sulit untuk melepaskan titik konsentrasi. Hal ini berarti kita masih mengikatkan diri, dan salah satu cita-cita, baik lahir maupun batin, dan harus dihilangkan. 3. Sering terjadi bahwa sebagian dari diri kita yang nampak, dan juga sering bayangan gaib yang nikmat muncul. Hal ini perlu diketahui bahwa gerak dan setiap yang nampak itu masih berpamerih atau masih ragu dalam sikap gerak dari salah satu badan yang nampak. Cara menanggulanginya. Latihan termenung untuk mendiamkan segala aktivitas yang mendorong diri kita untuk berpikir, berbuat, berbicara, menikmati sesuatu, dan segala yang mungkin menimbulkan dorongan untuk berbuat, rajasika. Penjelasan tingkat 4. Kalau sudah tingkat 3 ini selesai, dan bila kita andaikan menaiki puncak gunung, maka kita sudah berada di puncak gunung yang tertinggi. Oleh karena tujuan kita bukan hanya sekedar di puncak gunung, tetapi masih jauh untuk menuju suatu daerah idaman yang sejahtera, dan mengingat dengan diri kita ini adalah manusia yang masih hidup, maka perlu harus turun lagi dari puncak gunung yang sebelah timur, atau terjun ke masyarakat untuk memenuhi keperluan hidup selama belum mati. Oleh karena pengalaman-pengalaman yang dialami pada waktu menaiki gunung, dari sebelah barat, perlu diingat kembali sebagai catatan-catatan untuk berbuat, dan tidak berbuat, dengan pikiran kebijaksanaan yang terang, yang tidak dapat dipengaruhi oleh maya. Permulaan menuruni gunung dengan membawa oleh-oleh yang tidak diingini oleh yang bersifat maya, sudah tentu dan pasti sifat-sifat maya akan mencoba dan berusaha merebut dari tangan kita, baik dengan kekerasan maupun dengan kelemah lembutan, dan segala penyamarannya. Oleh karena tingkat 4 ini adalah suatu percobaan berjalan di alam yang terang, sehingga sering kita akan selalu atau lupa diri karena kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tingkat 4 ini boleh juga diartikan suatu training untuk bergerak, berbuat, bekerja, berpikir, berbicara, melatih diri mempergunakan ketiga hal di atas, dengan didampingi oleh pembina. Hal-hal lain tidak akan diceritakan di sini dan akan diserahkan langsung kepada pembina di dalam mengolah setiap hasil daripada training. Perlu diingat di sini, bahwa tenaga yang ada dalam diri sendiri sebagai mikrokosmos antara lain. 1. Tenaga jasmani. 2. Tenaga kundalini. 3. Tenaga Tuhan. Mengenai penggunaan ketiga tenaga tersebut di atas, dan segala teknik pengaturannya daripada ketiga tenaga tadi, tidak akan dibicarakan di sini. Yang penting harus diingat bahwa ketiga kekuatan tadi digunakan untuk melebur sifat-sifat gelap, awidya dan keterikatan akan dunia maya. Untuk hal ini diserahkan langsung kepada pembina untuk mengatur, dan mengolahnya sehingga sifat-sifat pelepasan melalui karma-karma pengorbanan yang ditujukan untuk menyelamatkan kebenaran. Kesulitan-kesulitan yang dialami. 1. Perasaan kuat yang tidak ada tandingannya, sehingga timbul keinginan untuk mencoba, dan mengadu kekuatan yang tidak pada tempatnya. Oleh karena hal yang pertama tadi, sering terjadi kemacetan pada saluran tenaga, dan dialog yang disebabkan sifat tenaga suci yang digunakan pada tempat-tempat yang kotor atau bertentangan dengan sifat-sifat ketuhanan. 2. Timbulnya perasaan, akan dapat atau sanggup mengatasi semua problema-problema yang dihadapkan pada diri kita dengan melupakan, bahwa hal itu tidak boleh dilakukan dengan pemuasan daripada keinginan, kekuasaan, kepandaian dan keagungan yang sifatnya rajah tamah, aku. Cara menanggulanginya. 1. Sebelum melakukan sesuatu hendaknya diri ditenangkan terlebih dahulu, dinetralkan dari segala pengaruh kedua kepentingan, dan terus diadakan dialog langsung atau tidak langsung untuk mendapatkan suatu petunjuk, apakah hal itu perlu dilakukan, dan bagaimana caranya. Setelah mendapatkan petunjuk-petunjuk yang diyakini, barulah berbuat. 2. Janganlah cepat-cepat menarik suatu kesimpulan sebelum semua cara, baik berpikir dengan akal, maupun secara intuisi. 3. Lepaskanlah sifat-sifat pamerih, karena dengan sifat-sifat pamerih itu, semuanya akan gagal dan sangat menjengkelkan. 4. Lepaskan sifat-sifat mengakui dari karma itu, dan hendaknya disadari bahwa diri kita hanyalah sebuah pipa air yang menyalurkan air dari sumbernya kepada yang memerlukan. 5. Lebih banyak waktu dipergunakan untuk mengenang kemahakuasaan Tuhan, walaupun di mana saja berada, dan dalam saat bagaimanapun juga.
serta mohon petunjuk serta perlindungannya. 6. Berlatihlah menjadi pembina untuk dapat mengamalkan segala ilmu yang didapat kepada orang lain yang betul-betul memerlukan. Penjelasan tingkat 5. Tingkat ini adalah tingkat terakhir dari yoga yang dilaksanakan. Ini berarti bila kita ingat kembali kepada dasar penyusunan dan pembagian daripada yoga ini, maka itu berarti bahwa kita telah sampai di tempat yang baru, yang penuh dengan kesejahteraan lahir batin. Namun demikian, itu belum berarti bahwa diri kita sudah sejahtera. Dalam hal ini perlu sekali memegang teguh keyakinan akan diri sendiri, keyakinan akan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Itu pula berarti bahwa kita harus melakukan suatu kesibukan-kesibukan baru, hasil dari pengalaman-pengalaman yang baru, serta ingat akan alat-alat yang dipergunakan di dalam membebaskan diri dari segala kesulitan yang pernah dialami. Oleh karena itu, swadaya, swasembada, untuk dapat menolong diri sendiri, perlu adanya ketekunan bekerja, disiplin yang kuat, serta pikiran yang jernih dengan dada yang lapang, sehingga semuanya itu akan dapat diatasi, sehingga apa yang dicita-citakan yaitu kesejahteraan lahir dan batin akan tercapai. Dan perlu diingat pula, bahwa diri kita, manusia yang masih hidup, yang memerlukan sesuatu, yang hanya dipergunakan untuk memelihara kehidupan kita, supaya tetap sehat lahir dan batin. Hal ini bukan berarti, bahwa kita harus mengingatkan diri kepada hasil pekerjaan kita. Kalau dengan demikian, berarti kita mulai berada di daerah barat gelap, tetapi hanya sekedar mempertahankan hidup, untuk lebih banyak melakukan korban-korban suci atau berkarma baik, sehingga nanti pada waktu ajal telah datang, kita dapat merelakan diri untuk meninggalkannya dengan penuh rasa kesyukuran, bahwa dunia maya ini dapat menolong untuk mengabdikan diri dari segala dosa-dosa yang menyebabkan kelahiran ke dunia ini. Kesulitan-kesulitan yang dialami. 1. Sering terjadi hal-hal yang tak disadari, karena diliputi oleh kegelapan, karena perasaan lebih seperti orang yang baru keluar dari penjara. 2. Sering terjadi hal-hal yang apatis, dan menyerahkan diri kepada sang nasib, karena takut akan terkena dosa dari setiap perbuatan yang dilakukan. 3. Sering terjadi pemikiran yang kaku dan berat sebelah disebabkan oleh sifat rajah kita, yang menguasai dada kita, sehingga sulit untuk mengambil jalan tengah untuk melepaskan diri dari kedua pengaruh, dan tidak merugikan atau mengecewakan sebelah pihak, dan menguntungkan pihak lain tetapi kedua-duanya akan menjadi sadar. 4. Sering tidak mau menerima penjelasan atau nasihat orang lain karena orang lain itu lebih bodoh. 5. Sering terjadi kekurangwaspadaan, dan lengah serta keburu nafsu, karena merasa bahwa yang dipikirkan itu adalah benar, sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki, dengan tidak mau tahu akan sebab dan akibat, sehingga timbulnya pemikiran yang merasa benar sendiri, dan akan baru disadari setelah tergelincir. Cara-cara menanggulanginya. 1. Berusaha selalu merendahkan diri dalam segala bidang, dan selalu kasih sayang di dalam setiap gerak dan langkah, baik yang ditujukan kepada orang jahat, yang terhina sekali, maupun kepada orang yang baik dan mulia. 2. Perlu adanya wiweka dalam setiap persoalan, sehingga persoalan yang kita hadapi dalam segala bentuknya, akan dapat diatasi dengan cepat, tepat, dan selamat. 3. Belajarlah berpikir dari berbagai jurusan, sehingga akan dapat mengambil sesuatu kesimpulan yang bermanfaat, dan akan dapat menghargai setiap pendapat dari beberapa cara memandangnya. 4. Pergunakanlah kewaspadaan, dengan selalu bertanya, dari kata, apa, mengapa, bagaimana. 5. Latihlah penetralan dan dialog semantap-mantapnya.